Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah berhasil menentukan nilai sin 75 derajat dan cos 75 derajat tanpa harus menggunakan kalkulator, yaitu dengan menggunakan identitas trigonometri penjumlahan serta selisih dua sudut pada sinus dan kosinus. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mencari nilai dari tan 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator? Sebenarnya, kita dapat menentukan nilai dari tan 75 derajat berdasarkan nilai sin 75 derajat dan cos 75 derajat pada pembelajaran sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai tangen suatu sudut sama dengan hasil pembagian nilai sinus sudut dan kosinus sudut. Namun, tentu saja hal tersebut akan memerlukan waktu yang panjang karena kita perlu menentukan nilai sin 75 derajat dengan menggunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut pada sinus, serta menentukan nilai cos 75 derajat dengan menggunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut pada kosinus terlebih dahulu. Karena alasan tersebut, kita perlu merumuskan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut pada tangen supaya lebih efisien. Oleh karena itu, mari kita simak pembelajaran mengenai identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut pada tangen berikut ini. Sama seperti pada identitas trigonometri penjumlahan serta selisih dua sudut untuk nilai sinus dan kosinus, identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut untuk nilai tangen juga melibatkan dua sudut. Kita misalkan, kedua sudut tersebut ialah sudut alfa dan sudut beta. Selanjutnya, kita melakukan penjumlahan dan selisih kedua sudut tersebut sehingga diperoleh alfa ditambah beta dan alfa dikurang beta. Dari hasil penjumlahan dan selisih dua sudut tersebut, akan dicari nilai tangennya, yaitu tan dari alfa ditambah beta dan tan dari alfa dikurang beta. Kita ulas kembali mengenai penentuan nilai tangen pada sudut dalam segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut, kita dapat menghitung nilai tangen sudut sebagai berikut. Tan alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa sama dengan AC per AB yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Selain itu, kita juga dapat mencari nilai tangen sudut dengan membagi sinus sudut dengan kosinus sudut sebagai berikut. Persamaan 2 akan ekivalen dengan persamaan 1 karena nilai sinus dan kosinus sudut adalah sebagai berikut. Sin alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi panjang segitiga sama dengan AC per BC. Cos alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa per sisi panjang segitiga sama dengan AB per BC. Dengan demikian, apabila nilai sinus dan kosinus sudut tersebut disubstitusikan ke persamaan 2, akan kita peroleh nilai sebagai berikut. Tan alfa sama dengan AC per BC dibagi AB per BC. Sama dengan AC per BC dikali BC per AB, sama dengan AC per AB. Ekivalen dengan tan alfa sama dengan AC per AB, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Dapat dilihat bahwa persamaan 1 dan persamaan 3 mempunyai nilai yang sama. Dari penjelasan tersebut, diperoleh fakta bahwa nilai tangen sudut dapat ditentukan melalui nilai sinus dan kosinus sudut. Dengan demikian, kita dapat menentukan rumusan untuk menentukan tan dari alfa ditambah beta dan tan dari alfa dikurang beta melalui nilai sin dari alfa ditambah beta, sin dari alfa dikurang beta, cos dari alfa ditambah beta, dan cos dari alfa dikurang beta.
Masih ingatkah kalian dengan rumusan nilai sin dari alfa ditambah beta, sin dari alfa dikurang beta, cos dari alfa ditambah beta, dan cos dari alfa dikurang beta? Berikut adalah rumusan nilai sinus untuk penjumlahan dan selisih dua sudut serta rumusan nilai kosinus untuk penjumlahan dan selisih dua sudut. Rumusan nilai sinus untuk penjumlahan dan selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa. Rumusan nilai kosinus untuk penjumlahan dan selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Cos dari alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, akan kita jabarkan untuk mendapatkan rumusan nilai tangen untuk penjumlahan dua sudut, yaitu tan dari alfa ditambah beta sebagai berikut. Tan dari alfa ditambah beta sama dengan sin dari alfa ditambah beta per cos dari alfa ditambah beta. Ubahlah bentuk sin dari alfa ditambah beta dan cos dari alfa ditambah beta dengan menggunakan identitas penjumlahan sinus dan kosinus dua sudut, yaitu sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa, dan cos dari alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, lakukan pembagian dengan cos alfa dikali cos beta pada pembilang dan penyebut, sehingga kita peroleh sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta dibagi dengan 1 dikurang sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Kita ketahui bahwa sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa, dan sin beta per cos beta sama dengan tan beta, sehingga kita dapatkan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurang hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Jadi, diperoleh rumusan identitas tangen untuk penjumlahan dua sudut sebagai berikut. Tan dari alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurang hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Selanjutnya, kita akan menjabarkan nilai tangen untuk selisih dua sudut, yaitu tan dari alfa dikurang beta sebagai berikut. Tan dari alfa dikurang beta sama dengan sin dari alfa dikurang beta per cos dari alfa dikurang beta. Ubahlah bentuk sin dari alfa dikurang beta dan cos dari alfa dikurang beta dengan menggunakan identitas selisih sinus dan kosinus dua sudut, yaitu sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa, dan cos dari alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, lakukan pembagian dengan cos alfa dikali cos beta pada pembilang dan penyebut, sehingga kita peroleh sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta dibagi dengan 1 ditambah sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Kita ketahui bahwa sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa dan sin beta per cos beta sama dengan tan beta, sehingga kita dapatkan tan alfa dikurang tan beta dibagi dengan 1 ditambah hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Jadi, diperoleh rumusan identitas tangen untuk selisih dua sudut sebagai berikut.
tan dari alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi dengan 1 ditambah hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Selanjutnya, akan diberikan contoh dalam menggunakan rumusan nilai tangen untuk penjumlahan dan selisih dua sudut seperti mencari nilai tan 75 derajat pada permasalahan di awal. Nilai 75 derajat dapat dicari dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat atau dengan menentukan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat. Mencari nilai tan 75 derajat dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat. Tan 75 derajat sama dengan tan dari 30 derajat ditambah 45 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai tangen untuk penjumlahan dua sudut, diperoleh tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi dengan 1 dikurang tan 30 derajat dikali tan 45 derajat. Nilai tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3 dan tan 45 derajat sama dengan 1. Dengan menggunakan sifat komutatif, hasilnya sama dengan 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi dengan 1 dikurang 1/3 akar 3. Untuk menyederhanakan hasil, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan sekawannya, yaitu 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1 ditambah 1/3 akar 3. Sama dengan 1 ditambah 2/3 akar 3 ditambah 3/9 dibagi dengan 1 dikurang 3/9. 3/9 dapat kita sederhanakan menjadi 1/3. Lakukan pengurangan pada bagian penyebut sehingga diperoleh 2/3. Dengan membagi pembilang dengan penyebut, diperoleh hasilnya ialah 2 ditambah akar 3. Mencari nilai tan 75 derajat dengan menentukan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat. Tan 75 derajat sama dengan tan dari 135 derajat dikurang 60 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai tangen untuk selisih dua sudut, diperoleh tan 135 derajat dikurang tan 60 derajat dibagi dengan 1 ditambah tan 135 derajat dikali tan 60 derajat. Nilai tan 135 derajat sama dengan negatif 1 dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Untuk menyederhanakan hasil, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan sekawannya, yaitu 1 ditambah akar 3 dibagi 1 ditambah akar 3. Sama dengan negatif 1 dikurang 2 akar 3 dikurang 3 dibagi dengan 1 dikurang 3. Sama dengan negatif 4 dikurang 2 akar 3 dibagi negatif 2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah akar 3. Berdasarkan rumus penjumlahan sudut 30 derajat dengan 45 derajat, serta selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat, diperoleh nilai tan 75 derajat sama dengan 2 ditambah akar 3. Selanjutnya, akan diberikan contoh lain yang melibatkan identitas trigonometri lain pada penjumlahan dan selisih dua sudut untuk nilai tangen sebagai berikut. Diketahui, sin alfa sama dengan 4/5 dan cos beta sama dengan 12/13 dengan kedua sudutnya merupakan sudut lancip. Tentukan nilai tan dari alfa ditambah beta dan tan dari alfa dikurang beta. Untuk menentukan tan dari alfa ditambah beta, kita perlu mencari nilai tan alfa dan tan beta terlebih dahulu
dengan menggunakan segitiga siku-siku. Hal ini disebabkan kedua sudut tersebut, baik alfa maupun beta, merupakan sudut lancip. Diketahui bahwa sin alfa sama dengan 4/5. Artinya, panjang sisi di depan sudut adalah 4 dalam satuan panjang, sedangkan panjang sisi panjang segitiganya adalah 5 dalam satuan panjang yang dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, diperoleh panjang sisi samping sudut sebagai berikut. Panjang sisi samping sudut alfa yang kita notasikan sebagai sa, sama dengan akar dari sisi panjang kuadrat, yaitu 5 kuadrat, dikurang dengan sisi depan sudut alfa kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 dikurang 6, sama dengan akar 9. Hasilnya sama dengan 3. Jadi, diperoleh segitiga siku-siku dengan panjang sisi di depan sudut adalah 4 dalam satuan panjang, panjang sisi samping sudut adalah 3 dalam satuan panjang, dan panjang sisi panjang segitiga adalah 5 dalam satuan panjang. Berdasarkan segitiga tersebut, kita mendapatkan nilai tangen sudut alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa, yang dapat kita nyatakan sebagai berikut. Tan alfa sama dengan 4/3. Diketahui bahwa cos beta sama dengan 12/13. Artinya, panjang sisi di samping sudut adalah 12 dalam satuan panjang, dan panjang sisi panjang segitiganya adalah 13 dalam satuan panjang. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, diperoleh panjang sisi di depan sudut sebagai berikut. Panjang sisi depan sudut beta yang kita notasikan sebagai D sama dengan akar dari sisi panjang kuadrat, yaitu 13 kuadrat, dikurang dengan sisi samping sudut beta kuadrat, yaitu 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurang 144, sama dengan akar 25. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, diperoleh segitiga siku-siku dengan panjang sisi di depan sudut adalah 5 dalam satuan panjang, panjang sisi samping sudut adalah 12 dalam satuan panjang, dan panjang sisi panjang segitiga adalah 13 dalam satuan panjang. Berdasarkan segitiga tersebut, kita mendapatkan nilai tangen sudut alfa, yaitu sisi depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa, yang dapat kita nyatakan sebagai berikut. Tan beta sama dengan 5/12. Setelah memperoleh nilai tan alfa sama dengan 4/3 dan tan beta sama dengan 5/12, kita akan menghitung nilai tan dari alfa ditambah beta dan tan dari alfa dikurang beta sebagai berikut. Tan dari alfa ditambah beta. Tan dari alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1, dikurang hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Substitusikan nilai tan alfa dan tan beta yang telah kita cari sebelumnya, sehingga diperoleh 4/3 ditambah 5/12 ditambah dengan 1 dikurang 4/3 dikali 5/12. Untuk 4/3 ditambah 5/12 dengan menyamakan penyebut, kita peroleh 16 ditambah 5/12, dan untuk 4/3 dikali 5/12, hasilnya sama dengan 5/9. Sama dengan 21/12 dibagi 4/9. Atau dapat kita nyatakan sebagai 21/12 dikali 9/4, sama dengan 189/48. Hasil tersebut kita sederhanakan sehingga diperoleh 63/16. Jadi, nilai tan dari alfa ditambah beta
sama dengan 63/16. Tan dari alfa dikurang beta. Tan dari alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi dengan 1 ditambah hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Substitusikan nilai tan alfa dan tan beta yang telah kita cari sebelumnya sehingga diperoleh 4/3 dikurang 5/12 dibagi dengan 1 ditambah 4/3 dikali 5/12. Untuk 4/3 dikurang 5/12, dengan menyamakan penyebut, kita peroleh 11 dikurang 5/12, dan untuk 4/3 dikali 5/12, hasilnya sama dengan 5/9. Sama dengan 11/12 dibagi 14/9. Atau dapat kita nyatakan sebagai 11/12 dikali 9/14, sama dengan 99/168. Hasil tersebut kita sederhanakan sehingga diperoleh 33/56. Jadi, nilai tan dari alfa dikurang beta sama dengan 33/56. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rumusan identitas tangent untuk penjumlahan dua sudut adalah sebagai berikut. Tan dari alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang hasil perkalian tan alfa dan tan beta. Kedua, rumusan identitas tangent untuk selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Tan dari alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah hasil perkalian tan alfa dan tan beta.